merupakan komponen utama dalam rangkaian peralatan PLTMH. Karena membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus, maka desain dan produksi mesin hanya dapat dipasok oleh produsen turbin khusus dan tidak dirakit sendiri. Perhitungan ukuran dari semua jenis turbin sangat ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk debit, tinggi jatuh, putaran diinginkan, jenis penggunaan pembangkit, dan berbagai faktor lainnya. Seperti apa gambaran dan perhitungan masing-masing komponen pada turbin air? Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Poros turbin sebagai bagian pejal berfungsi untuk meneruskan daya dari putaran runner turbin. Untuk mendapatkan bahan yang sesuai spesifikasi, maka Anda harus melakukan perhitungan yang tepat. Untuk menghitung dimensi sebuah turbin serta bagian-bagian dalamnya, ada beberapa faktor yang harus diketahui, termasuk daya yang akan dibangkitkan, serta kecepatan yang diinginkan supaya transmisi mekaniknya sesuai. Tujuan penggunaan turbin juga akan mempengaruhi ukuran turbin. Misalnya, jika PLTMH akan dihubungkan ke jaringan PLN, desainnya akan berbeda dengan PLTMH yang mengaliri listrik ke desa terpencil. Cara menghitung komponen-komponen mekanik sangat spesifik, terutama ukuran turbin. Oleh karena itu, penghitungan hanya bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan tipe komponen yang dipilih. Katup berfungsi sebagai pengatur debit air yang masuk ke dalam turbin. Komponen ini sangat penting dalam menentukan kinerja sebuah turbin. Untuk PLTMH skala mikro, posisi katup biasa diatur secara manual. Sedangkan untuk PLTMH skala lebih besar umumnya menggunakan sistem flow control, di mana posisi katup akan diatur secara otomatis. Posisi katup harus menyesuaikan debit air yang masuk ke turbin dengan daya yang ingin dibangkitkan oleh turbin. Daya tersebut ditentukan oleh sumber beban. Jenis atau tipe katup tergantung pada jenis turbin. Misalnya, turbin jenis franchise dan propeller menggunakan katup jenis wicket gate, sedangkan untuk turbin jenis Pelton menggunakan sistem nozzle dan jarum. Kopling berfungsi sebagai penghubung daya dari satu poros ke poros lainnya sesuai dengan sistem transmisi yang digunakan. Penggunaan kopling dapat memelihara runner pada turbin. Menjaga toleransi pemakaian dan pemasangan yang sempurna dapat mempertahankan masa pemakaian kopling. Salah satu jenis kopling yang digunakan pada turbin air adalah FCL, Flexible Coupling. Kopling jenis ini cocok digunakan untuk PLTMH karena adanya bantalan karet yang meredam kejutan. Semakin fleksibel kopling, maka akan semakin disukai karena dapat mengurangi risiko keretakan. Berikut ini adalah 3 komponen yang harus dihitung untuk menentukan kopling fleksibel. Untuk menumpu poros berbeban, maka bearing tipe plumber block dapat digunakan untuk bagian transmisi mekanik. Sedangkan untuk turbin, umumnya bearing standar yang dipakai, di mana bearing duduk dalam rumah yang ditempel pada badan turbin. Untuk menjaga ketahanan bearing, maka Anda harus memperhatikan 3 hal berikut, yakni toleransi, alignment, serta pelumasan. Untuk turbin cross flow, tipe bearing yang digunakan baik untuk bantalan transmisi maupun untuk bearing runner turbin adalah spherical roller bearing. Penggunaan tipe roller bearing pada PLTMH lebih utama dibandingkan dengan tipe plain bearing karena lebih membutuhkan keterampilan dan akses ke suku cadang standar. Untuk mendapatkan bearing sesuai spesifikasi, Anda harus menghitung 2 komponen berikut. Pada poros turbin generator tipe horizontal, roda gila dapat digunakan untuk membantu kerja generator dalam mengatasi perubahan beban tiba-tiba yang mengakibatkan perubahan putaran. Roda gila memiliki momen inersia yang signifikan sehingga mampu menahan perubahan kecepatan rotasi. Semakin besar ukuran penampang dan massa roda gila, maka semakin besar juga momen inersia yang dihasilkan. Berikut ini adalah komponen yang digunakan untuk menghitung energi kinetik pada roda gila.
Penggunaan puli pada sabuk dapat ditemui pada sistem transmisi tidak langsung. Puli merupakan tempat dudukan sabuk yang berfungsi untuk meneruskan daya putar dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Perbandingan kecepatan antara poros penggerak dan poros yang digerakkan tergantung pada perbandingan diameter puli yang digunakan. Sedangkan sabuk berfungsi sebagai perantara dalam melanjutkan putaran dari satu puli ke puli lainnya. Terdapat dua jenis sabuk yang digunakan pada turbin air, yakni jenis flat belt dan V-belt. Perbedaan keduanya adalah jika flat belt cocok digunakan pada tenaga yang lebih besar, maka V-belt cocok digunakan untuk tenaga yang lebih kecil. Rangkaian puli dan sabuk harus memperhatikan jarak sabuk, kekuatan, dan kecepatan. Selain itu, ketegangan pada sabuk juga akan berpengaruh pada kinerja putaran. Pemasangan yang sejajar dapat mempengaruhi masa pakai dari puli dan sabuk tersebut. Untuk mengetahui penjelasan dari kedua jenis sabuk, klik pada masing-masing kartu berikut. Jika membutuhkan referensi tambahan mengenai penjelasan dari setiap komponen, Anda dapat mempelajarinya di mata kuliah elemen mesin. Untuk melihat lebih dekat seperti apa komponen mekanik bekerja, mari kita simak video berikut. Selesai sudahlah penjelasan mengenai komponen dalam turbin air. Dengan memahami setiap komponen, maka turbin air dapat meneruskan daya ke generator dengan optimal. Setelah ini, kita akan mempelajari bagaimana cara memasang turbin pada sebuah rumah pembangkit. Masih semangat? Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.